Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bisirrihi fid dharain amin. Laisa kullu man thabata tahsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa bukanlah kullu man setiap orang sabata yang tetap apa tahsisuhu kekhususannya man itu kamulah sempurna apa takhlisu penyucian man. Tidak semua orang yang kekhususan dari Allahnya telah menetap. Tidak semua orang yang memiliki karomah yang sudah tetap. Itu sempurna proses penyucian batinnya. Tidak semua orang punya karomah itu berarti sudah sempurna proses penyucian batinnya. Berarti ada orang yang sebenarnya proses penyucian batinnya belum sempurna, tapi sudah diberi karomah. Berarti karomah itu bukan indikator puncak spiritualitas. Karena kadang ada orang yang sudah diberikan karomah, padahal proses penyucian batinnya belum selesai, belum sempurna. Secara teorinya, mestinya karomah itu adalah ujung dari istiqomah. Bahwa al-karamah nihayatul istiqomah. Karomah itu adalah ujungnya istiqomah. Tapi yang lebih umum lagi justru al-istiqomah khairum min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu sudah karomah. Pandangan semua orang awam itu selalu mengatakan bahwa orang punya karomah itu sudah pasti sempurna. Kalau kita kembali kepada teori insan kamil di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awaili wal Awakhir, itu Syekh Abdul Karim Al-Jilli membagi tahapan orang jadi wali itu dalam 3 martabat. Pertama namanya martabat bidayah. Yang kedua martabat tawassut. Yang ketiga martabat khitam. Wali level pemula, wali level menengah, dan wali level akhir. Wali level pemula itu cirinya adalah sudah tidak ada sifat buruknya. Sudah selesai proses tazkiyatun nafsi wa tasfiyatul qalbi, sudah selesai. Sudah tidak ada kotoran nafsunya, apalagi dosa sudah selesai, sudah tobat. Cuma orangnya sedang fokus menginternalisasikan sifat-sifat baik. Akhlakul madhmumah sudah selesai. Atau bahasa lainnya sudah selesai takhalli, sedang serius tahalli.
Takhalli membuang sifat-sifat buruk, udah selesai. Nah, sedang intens tahalli, memasukkan sifat-sifat baik. Tapi pengetahuannya masih pengetahuan biasa. Belum ngerti apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa, itu bidayah. Yang kedua, level tawassut itu apabila sangat menonjol sifat kasih sayangnya, sehingga disebut dia itu menjadi haqaiqur rahmaniyah. Dia itu adalah entitasnya kasih sayang. Dan yang kedua cirinya, orang ini kebuka alam gaib, pengetahuannya sudah ghaibiyah. Sudah bisa melihat malaikat, sudah bisa melihat arwah solihin, bisa diskusi sama para malaikat. Kalau sampai di puncak martabat khitam, itu cirinya akhlaknya sudah menjadi sudah mampu bertakhalluk bi akhlakil ilahiyah. Akhlaknya itu sudah tidak standar manusia. Akhlaknya itu sudah kayak bukan manusia lagi. Sudah mampu mencontoh akhlak ketuhanan. Kemudian ilmunya laduni. Kemudian dibuka rahasia takdir oleh Allah. Dan terakhir punya karomah. Ini yang wali yang sesungguhnya. Kalau tadi itu proses menjadi wali. Ini wali yang sesungguhnya itu, yaitu. Jadi akhlaknya bukan standar akhlak biasa, tapi sudah akhlak ilahiyah. Ilmunya laduni, kemudian bisa ngelihat lauhul mahfud, bisa ngerti rahasia takdir Allah, dan punya karomah. Nah, kalau yang di sini ini dipastikan karomah itu menjadi indikasi tingginya makom seseorang di hadapan Allah. Akan tetapi di dalam kenyataan kehidupan, kita sering menemui orang yang belum selesai proses tarbiyah. Kadang baru mulai masuk torekot, sudah punya kelebihan-kelebihan. Nah, kalau ini, maka ini yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah. Karomah itu kadang bisa datang pada orang yang sebenarnya masih punya sifat buruk orang itu. Sebenarnya orang ini belum selesai proses bersih-bersih batin. Tapi oleh Allah sudah diberikan karomah. Nah, karena itu para ulama yang ahli tasawuf thariqah tidak senang dengan karomah yang sifatnya hissiyah. Jika mau menentukan seseorang itu tinggi tidaknya derajat di sisi Allah. Bisa ndak orang punya karomah tapi bohongan orangnya? Apa mungkin orang punya karomah tapi membuat makam palsu? Kalau melihat dalil ini ya bisa. Gitu ya, bisa. Karena kan di sini dikatakan bahwa laisa kullu man thabata tahsisuhu kamu la takhlisuhu. Tidak semua orang yang sudah tetap karomahnya itu benar-benar telah bersih dalam proses penyucian diri.
Yang dimaksud dengan takhlis ini apa saja? Takhlis ini bukan keikhlasannya, tapi takhlis ini proses penjernihan batin. Takhlis itu meliputi pertama tazkiyatun nafsi, yang kedua tasfiyatul qalbi, tazkiyatun nafsi, penyucian nafsu. Nafsu disucikan dari apa? Dari dosa. Ya, dari dosa, dari salah. Kalau hati itu disucikan dari apa? Hati disucikan dari akhlak madmumah. Orang kalau sudah tidak melakukan dosa, tidak tertarik untuk berbuat maksiat, nah itu udah selesai, nafsu udah selesai. Ini hasrat keinginannya sudah terkontrol, tidak kepingin maksiat, sudah dididik. Setiap melihat yang tidak benar, dipejamkan mata, ditundukkan. Sudah benar. Terus marahnya sudah terkendali, ya. Sudah tidak marahan, tidak meledak-ledak. Kemudian kalau ini sudah, maka masuk ke penyucian hati. Penyucian hati itu dari apa? Sifat-sifat buruk. Nah, ketika orang membersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk, itu namanya tasfiyatul qalbi. Itu penyucian level kedua. Kalau sudah tasfiyatul qalbi, apa terus setelah itu? Tasfiyatus sirri, atau tauhidus sirri, atau tanzihus sirri. Penyucian sir, mata batin. Menyucikan mata batin itu dari apa? Amma siwallah minal aghyar, ya, amma siwallah, dari segala lintasan-lintasan batin yang bukan, yang selain Allah, ya. Semua lintasan yang selain Allah. Nah itu. Nah, kalau orang sudah sampai kepada penyucian sir, terus dapat karomah, yaitu sudah selayaknya. Tapi kalau melihat pernyataan Syekh Ibnu Athaillah, bisa jadi orang itu sebenarnya masih belum sempurna proses takhlisnya, tetapi Allah sudah berikan karomah. Laisa kullu man thabata, yakni tidaklah atau bukanlah, tidaklah kullu man, setiap orang, thabata yang tetap, apa takhsisuhu, kekhususan man, biidhari amrin kharikin, dengan nampaknya perkara, kharikin yang nulayani. Apa nulayani itu ya? Menyimpang, lil adati, pada adat kebiasaan, ala yadihi, atas kekuasaan orang itu, ya. Qatayil ardi, seperti melipat bumi, wattirani, dan terbang fil hawai, di udara, wal masyi, dan berjalan alal ma'i, di atas air, wa ghairi dzalika, dan yang lain dari yang demikian, minal karomati, dari karomah-karomah. Bukanlah orang yang sudah tetap kekhususannya dengan menampakkan kejadian-kejadian yang di luar adat kebiasaan,
menyimpang dari adat kebiasaan. Seperti mestinya manusia tidak bisa melipat jarak. Mestinya orang kalau dari sini ke Surabaya itu harusnya naik bis 9 jam paling cepat, 8 jam, 9 jam. Lah kok ada orang sini Surabaya itu 1 jam udah sampai. Ya. Itu berarti karomah. Ya kalau dia bisa melakukan itu sendiri karomah. Karomah. Atau dia bisa jalan di atas air. Nggak dikasih kaca, nggak. Kalau dikasih kaca bodoh aja goro. Memang bisa jalan di atas air. Atau bisa terbang di udara. Tapi santri mihrab udah banyak yang bisa terbang. Tapi ditambahi terbangan ya. Penerbang. Jadi kalau ngelihat orang begini ini, meskipun sudah mampu melakukan itu, dia kebal, bisa jalan di air, ya, bisa melipat jarak, bisa melipat waktu, tidak usah kagum kamu. Karena belum tentu orang seperti itu kamula takhlisuhu. Sempurna opo takhlisuhu, penjernihan atau penyucian batinnya, mirru'yatil aghyari, dari pandangan aghyar. Dari pandangan terhadap segala sesuatu yang melintas-lintas di pikiran, yang mengganggu fokusnya batin kepada Allah. Aghyar itu segala lintasan-lintasan yang begitu banyak melintas-lintas di pikiran kita sebagai bentuk gambar-gambar atau gambar-gambar dari segala yang wujud atau asar-asar dari yang wujud. Itu. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau malaikat saja tidak mau masuk rumah yang ada gambarnya, bagaimana Gusti Allah mau masuk pada hati yang penuh dengan gambar makhluk? Ya, apa itu gambar itu ya munculnya dalam bentuk aghyar, ya, angan-angan yang menguasai pikiran kita. Kira-kira kamu sekarang ini banyak aghyarnya atau sudah sedikit aghyarnya ini? Kita kira-kira kalau kamu sholat itu khusyuknya benar-benar kamu sadar apa yang kamu baca, itu dari keseluruhan waktu sholatmu berapa persen? Nggak usah dijawab, ya, diintrospeksi saja. Ya. Kalau kamu bisa sholat itu 50% saja, kamu benar-benar sadar yang kamu baca, kamu sadari, kamu resapi, udah keren sholatmu itu. Udah keren. Orang itu bisa sholat itu cuma sadar pas takbir. Allahu Akbar, sadar. Setelah itu udah hilang wis. Imamnya wacoan ini gak enak. Itu tadi bacaannya kurang begini. Kamu tidak sholat, kamu juri imam. Juri bacaan imam. Begitu sholat Allahu Akbar imam begitu. Terus sebelahnya kebetulan orang pencari tumit. Iki jane nyapa wong iki sholat kok dadak tumite ditempel-tempeli. Tak tarik gitu kan. Terus dia ngejar lagi, tak tarik lagi kan kapok kan gitu ya. Ini kita enggak sholat. Kita rebutan tumit gitu loh ya. Untung sholat makmum. Sehingga kita tidak perlu mikir jumlah. Seandainya kita sholat sendiri pasti bingung itu.
Kijane wis loro apa telu? Telu apa sudah? Wis bingung, pasti bingung. Akhirnya sholatnya sambil ngelirik-ngelirik temennya salam ikut salam gitu loh ya. Kan mau wis bareng berangkat gitu. Oh ini sudah parah aghyarnya kalau begini ini parah. Loh, kok Pak Sodik tahu? Loh, saya juga pengalaman dulu juga gitu loh ya. Begitu. Terus gimana itu caranya supaya khusyuk itu tambah besar. Prosentase ke Allahnya tambah besar, aghyarnya tambah tipis. Saya tidak tahu jawaban orang lainnya. Tapi kalau saya ditanya, La ilaha illallah. Itu. Tidak tahu kalau ada orang bisa mempersempit ruang aghyar dengan cara yang lain, silahkan. Tapi saya nggak tahu. Menurut saya, sejauh yang saya baca, para aulia pasti mengandalkan La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang goblok terus bilang, Allah bisa. Ya gak bisa. Aghyar itu masih harus dihilangkan. Menghilangkannya harus dengan kalimat nafi. Allah itu bukan kalimat nafi. Allah itu isbat. Isbat itu hanya bisa dilakukan ketika batin sudah bersih. Kamu tidak bisa menanam sesuatu pada ladang yang masih kotor dan amburadul. Ya, kamu harus bersihkan dulu ladang itu. Kalau udah siap tanam, baru benihnya ditanam. Allah. Ya, pembersihannya tetap la ilaha. Loh itu, barokahnya kalimah la ilaha, aghyar itu akan hilang. Wis gak usah tanya teorinya bagaimana. Yo itulah karomahnya kalimah la ilaha illallah itu. Ya, karena itu la ilaha illallah itu wajib sebenarnya. Karena itu perintah zikir itu melebihi perintah apapun. Sampai Gusti Allah sendiri menyebut wala dzikrullahi akbar. Ya, sudah akbar, mau apa lagi terus. Gitu. Maka aghyar hilangnya dari situ. Berarti kalau ada orang mau benar-benar takhlis min ru'yatil aghyar, ya, membersihkan batin dari pandangan terhadap aghyar itu, pikiran terhadap aghyar, yang kuat zikirnya. Wa afatin nafsi, bersih dari keburukan nafsu. Kalau membersihkan diri dari keburukan nafsu, berarti dengan mujahadah riyadhah. Mujahadah, menu dasar mujahadah 3. Allah ta'kula illa indal faqah. Wala yanam wala tanama illa indal ghalabah. Wala tatakallama illa indad darurah. Jangan makan kecuali sudah lapar. Jangan tidur kecuali sudah ngantuk. Agak repot saya ngajari kamu ini. Terus gak tidur sampai jam 2 gak tidur. Kok ngantuk? Wah repot saya kalau gitu. Untuk mahasiswa ini tidak saya berlakukan dulu dah. Pokoknya jam 9 udah tidak ada ini tidur. Supaya bisa bangun jam 3, setengah 4, paling akhir jam 4 ya. Jangan kalah sama ayam. Mosok kamu sik solehan ayam jago sama kamu. Betul loh ya. Ayam jago yang bangun sebelum subuh aja boleh disembelih. Lah kamu subuh ndak bangun. Diapa nih? Dikalungi ayam jago ae. Gitu loh ya. Tapi kan jago Pak, ya jago turu gitu loh ya. Gak boleh, ya gak boleh. Kalau pingin jadi orang alim, paksa-paksain jangan sampai bangun subuh. Harus bangun sebelum subuh. Itu harus jadi komitmenmu.
Bukan karena diatur pondok, saya nggak suka gitu itu. Karena percuma kalau kamu tak paksa bangun tapi bukan kesadaranmu, pulang kamu tetap tidur di rumahmu. Itu apa? Saya nggak suka orang soleh-solehan. Saya kepingin kamu soleh beneran. Kamu solihah beneran. Nggak pura-pura, nggak karena apa-apa. Memang kamu harus sadar, ya. Harus sadar. Kamu setiap hari sholat malam saja, belum tentu kamu bisa menghadapi kehidupan yang rumit ini dengan baik kok. Apalagi kamu tidur terus. Tambah dari mana kamu bisa menyelesaikan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya? Nggak bisa, wajibkan, ya wajibkan. Hidup ini berat, ya. Ujian hidup ini berat. Allah kalau nguji kehidupan itu kadang baghtatan, tiba-tiba, tidak terduga. Ya. Nah, kalau kamu tidak siap dengan semuanya, ya apa? Kalau Rasulullah ngajari ista'addu li balaikum, siaplah kamu menghadapi bala. Itu siap itu maksudnya menyiapkan diri, ya, dengan berbagai tempaan ibadah. Sedikit makan. Jangan makan kecuali tidak lapar. Jangan tidur kecuali ngantuk. Tapi khusus untuk mahasantri, saya ikut Romo Yai Hamid. Jam 9 tidur, kecuali ada tugas yang memang harus diselesaikan. Romo Yai Hamid itu muridnya jam 9 pasti sudah tidur. Nanti bangun malam. Kemudian Allah tatakallama illa inda darurah. Jangan bicara kecuali yang penting. Kalau penting bicara, kalau tidak penting gak usah. Tidak usah tototan barang yang tidak terlalu penting. Yang tambahan satu lagi, jangan bergaul dengan orang yang tidak membawa batinmu ke hadirat Allah. Ya, kecuali penting-penting. Wa ma tad'u ilaihi minasyahawati. Dan apa-apa yang kamu menyeru ilaihi pada ma minasyahawati dari syahwat-syahwat. Belum tentu orang yang punya karomah itu sudah suci dari lintasan-lintasan pikiran selain Allah. Sudah mampu membersihkan dari keburukan nafsu, sudah mampu membersihkan diri dari seruan syahwat, ya, dorongan-dorongan syahwatnya. Belum tentu. Kiainya sakti, tapi senengannya bingung kawin lagi saja. Ya, itu berarti syahwatnya belum bersih. Fa innahu katsiran Fa'innahum karena sesungguhnya katsiran banyak ma tudhiru al-karamatu ala aidil mubtadiin. Apa yang nampak apa karomah ala aidil mubtadiin, pada tangannya atau pada kekuasaan pada tangannya orang-orang yang pemula. Karena sesungguhnya fa'innahu, karena sesungguhnya taksis, ya, karena sesungguhnya taksis itu katsiran banyak ma tudhiru sesuatu yang nampak apa al karomatu karomah ala aidil mubtadiin pada orang-orang yang masih pemula. Banyak kok karomah yang muncul, apalagi kalau Anda masuknya Thariqat Naqsabandiyah. Orang Thariqat Naqsabandiyah itu baru baiat saja itu sudah disuruh kholwatan.
Dan saat kholwatan bisa langsung muncul itu. Kadang-kadang ada yang bisa dengerin orang yang siksa kubur. Kadang ada yang tiba-tiba bisa ngelihat malaikat. Padahal baru mulai torekotan sudah begitu. Nah itu kalau Mbak Yai Siddiq menjelaskan orang yang punya kelebihan, padahal orang itu belum benar tarbiyah ruhaniyahnya. Tapi kok sudah punya karomah. Itu hakikatnya kata Mbak Siddiq. Itu bukan karomah yang sejatinya. Tapi itu trailer saja. Kalau orang film itu trailer ya namanya ya. Yes, kalau misalnya ada Kungfu Panda 5, itu kan tidak langsung semuanya kamu bisa lihat di Netflix ya. Oh, saya tahu Netflix. Dia tahu namanya kalau lihat ininya. Tidak akan semuanya dipublish kecuali bayar itu loh ya. Tapi trailernya bisa kamu lihat. Nah gitu. Jadi karomah yang diberikan pada mubtadi'in itu sebenarnya trailer. Ya trailer saja. Kalau mau dilacak biasanya itu karena bisa jadi karomah itu karena transferan guru. Jadi gurunya yang sangat tinggi kemudian sampai muridnya yang masih baru udah bisa. Dulu ada muridnya Mbak Siddiq ya. Beliau itu pedagang di pasar. Dagang jeruk. Ketika Mbak Siddiq itu sudah sepuh, Mbak Siddiq itu kakinya kaku sudah. Sudah nggak bisa lagi mimpin zikir, duduk sila, dan nggak bisa. Sudah di kursi roda, maka Mbak Siddiq tidak lagi mimpin zikir. Yang diminta untuk gantikan Yahya Fandi. Nah orang ini, yang mimpin zikir bukan Mbah. Saya tidak ikut zikiran di pondok, saya tak mijitin Mbah. Mijitin Mbak Siddiq. Terus dia di dalam, begitu Yahya Fandi mulai zikiran di pondok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Dia mulai mijit itu. Begitu tangannya nyentuh badannya Mbak Siddiq, tembok di kamarnya Mbak Siddiq langsung jadi TV besar live. Semua orang di pondok kelihatan. Kelihatan semuanya. Siapa saja itu. Kelihatan. Dan persis kayak syutingan didekatkan satu-satu wajahnya. Yang datang Sabtuan ini. Terus ada satu orang ibu-ibu itu wajahnya pucat. Begitu selesai zikiran dicari itu. Ibu-ibu yang wajahnya pucat ya. Ternyata enggak pucat. Wajahnya enggak pucat, wajahnya biasa. Terus dia bingung. Cuma enggak berani nanya. Kok bisa pucat di live di tembok tadi kok bisa pucat? Ternyata setelah dapat 3 hari ada pengumuman bahwa ibu itu meninggal dunia. Loh ini namanya karomah yang transferan. Yahya Fandi itu cerita ke saya. Dulu Kang, kalau Mbah masih sugeng, kita kalau ngaji Sabtuan, Minggu, di sana ada Sabtu untuk ibu-ibu, Ahad untuk bapak-bapak. 1 jam sebelum acara itu udah Rijalul Ghaib, wali-wali yang gak kelihatan udah tampak. Udah siap semuanya. Makanya, tapi begitu Mbak pulang, gak kelihatan. Dulu banyak ya santri-santri yang kiai yang sudah senior itu, kadang bisa ngelihat Syekh Abdul Qadir ada di sebelah kanan Mbah, setiap manakib. Sehingga kanan ini tidak boleh diduduki siapapun.
Jadi kalau Mbak Sitik sudah memimpin torikotan, manakib, ini selalu kosong. Dan kalau kamu ke pondok, sampai sekarang di pondok itu, di Kudus, itu ada tempat ngajinya Mbak Sitik, kan itu ada 3 mihrabnya ya. Mbak biasanya di tengah, yang ini tempat masuk, yang paling, kalau kita sedang ngadep mihrab, paling kiri. Kenapa? Sering Syekh Abdul Qadir ada di situ. Orang-orang yang kasyaf melihat di situ. Nah begini ini kuatnya karomah guru. Sehingga murid itu sampai kalau bisa kasyaf, bisa punya karomah, itu jangan ngaku kekuatanmu. Ya, karena biasanya itu justru dari Faidur Rabbani yang dari Allah melalui guru. Melalui guru. Wala tudhiru, tidak nampak opo karomah ala aitil wasilina, pada tangan orang yang sudah wusul, maksudnya pada orang yang sudah wusul, min ahli tamkini, di tulisan saya salah ini, kelebihan ya dia, min ahli tamkini, dari ahli tamkin, orang yang sudah tamkin, yang sudah tenang batinnya di hadapan Allah, tidak ada goncangan, itu biasanya tidak lagi ditampakkan karomahnya. Ya apa ini? Seringkali karomah itu diberikan oleh Allah pada orang soleh yang hatinya masih belum yakin benar ke Allah. Duh, gimana ya saya ini ya, kalau ibadah terus makan saya dari mana ya? Terus kalau saya tidak kerja, terus bagaimana saya? Tapi orangnya ahli ibadah. Akhirnya oleh Allah dikasih karomah mendadak, buka bantal tiba-tiba ada uang. Misalnya ada seorang murid atau sufi pemula bertanya kepada sufi yang sudah senior, ya Syekh, kenapa kalau aku wudhu, air itu, bekas wudhu saya itu berubah kadang-kadang jadi emas, jadi perak. Jadi air wudhunya itu berubah jadi emas, perak. Apa jawab wali yang lebih senior? Dia bilang, kamu ngelihat enggak anak kecil yang kalau sudah kerja enggak dikasih hiburan terus nangis, maka dia segera dikasih boneka, dikasih mainan, biar tenang. Seperti itu pemula-pemula yang selalu risau dengan kuasa dan takdir Allah untuk bisa mencukupi semua kehidupan ini. Sehingga Allah harus tunjukkan dalam bentuk karomah-karomah. Kamu sekarang ngerti kenapa sahabat-sahabat itu ndak obral karomah. Kamu sekarang ngerti kenapa tabiin itu kalau kasar-kasaran kayak kalah karomah sama fakih muqaddam. Ya, fakih muqaddam sehari aja bisa 7 kali mi'raj. Loh terus Kanjeng Nabi 1 mi'raj. Seandainya itu benar, banyaknya mi'raj itu menandakan goncang batin. Gitu loh ya.
Justru yang wasilun itu sudah tidak ribut dengan persoalan itu. Orang-orang wasilun biasanya batinnya udah tidak pernah pisah dari Allah. Lah terus untuk apa naik? Oh sudah tidak pernah pisah. Kamu berkunjung kan ketika dipisah. Loh, kalau sudah pisah untuk apa berkunjung? Kalau dimaknai secara batiniah. Tapi kalau itu dimaknai sebagai isyarat tentang tingginya derajat, ya bisa juga, ya, tergantung kita memaknainya. Ya cuma masalahnya memaknai itu dipastikan dulu tokohnya benar-benar real ada. Jangan-jangan kita sudah melakukan rasionalisasi, ternyata tokohnya tidak real. Wah itu repot itu loh ya. Saya kalau disuruh membela pernyataan Mi'raj 70 kali, saya bisa membuat rasionalisasinya. Kalau misalnya itu dianalisis dari posisi yang meragukan, saya juga bisa menjelaskan. Maka kalau begitu, yang menentukan ini harus kita pandang sebagai berita positif atau berita yang harus kita curigai. Kalau saya butuh real mujahadah sebelum itu. Datanya seperti apa? Saya pernah diskusi dengan seorang profesor menanggapi seorang tuan guru, saya tidak sebut namanya, yang dia itu punya pengalaman batin, sudah bisa berdialog dengan Allah. Sehingga dialognya itu ditulis dalam buku dan banyak profesor-profesor UIN yang kemudian menjadi anak buahnya. Ya, termasuk yang sedang menjadi partner saya membedah bukunya, itu Profesor Litbang Kemenang. Itu profesor. Wah dia tunjukkan bahwa ini orang hebat, gini. Saya belum bisa memberi penilaian apa-apa. Saya bilang, jelaskan dulu ke saya, mujahadahnya orang ini kayak apa dan berapa lama. Orang ini waktu menjalankan syariatnya kayak apa. Kalau tidak ada penjelasan dia menjalankan syariat Rasulullah secara benar, mbok dia bisa terbang, bisa apa, saya tidak peduli, tidak penting. Wong burung juga terbang setiap hari kok. Nggak penting, nggak usah kagum. Kamu kalau mau ngukur orang bisa ini, bisa itu, nggak usah bingung. Soalnya kamu belum, orang yang belum biasa berhadapan dengan orang yang kasyaf, itu ketemu orang kasyaf sedikit aja udah bingung. Sehingga ada seorang ustadz yang sudah sangat terkenal, begitu sekamar di hotel terus ditebak-tebak batinnya, mungkin ada beberapa hal yang mirip, langsung dianggap ini wali, terus kelakuannya tidak benar ya diikuti terus. Wah, ini gara-gara kurang kumpul sama orang ahli makrifat, ahli kasyaf. Sehingga tidak tahu bedanya orang kasyaf hakiki sama kasyaf bil jin. Orang yang kasyaf syaitani dengan kasyaf yang ilahi. Loh itu susah, di kitab gak ada. Ya kamu harus suhbah dengan orang-orang yang benar lurus di jalan Allah. Dulu ya. Kalau enggak ya enggak bisa, ketipu-tipu kita. Kita kira orangnya alim benar, tahu-tahu kasaf syaitani, kasaf bil jin. Saya kok Pak Sutik tahu ya, alhamdulillah saya dikasih oleh Allah senior-senior yang dulu nyerita-nyeritai kalau ketemu orang hati-hati. Ini orang kasaf tapi kasafnya dengan jin. Jin yang nempel dia ini rajanya jin. Dan jinnya kasaf. Sehingga dia menjadi kasaf. Tapi kasafnya dia itu bukan dia yang kasaf, jinnya. Jin aku mbok kira apa jin itu tidak ada yang alim? Ada.
Nah terus sampean kalau ini kalau orang baru ngerti dunia jin, nggak akan bisa ngelihat jin dia ini. Ini bukan jin biasa. Ya apa kalau gitu? Jangan kaget dah melihat orang-orang begitu. Maka saya nanya, mujahadahnya kayak apa? Karena semua ulama besar, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, hatta Imam Ali Zainal Abidin, itu mujahadahnya Masya Allah tidak karu-karuan. Rata-rata orang bisa sampai ke kasyaf ma'rifat hakiki di atas 10-20 tahun mujahadah. Tidak menyentuh maksiat. Tidak putus semua istiqomah. Lu kalau orang baru tobat dapat 3 tahun, tidur terus ngaku ketemu Gusti Allah, terus nulis buku, terus dianggap sebagai maulana, ya terserah kamu. Kalau kamu mau nyebut maulana, kalau saya enggak, nanti dulu. Abu Yazid Al-Bustami 30 tahun ketika ditanya bagaimana kamu bisa wusul kepada Allah. Kata Abu Yazid, aku gak bisa cerita. Kalau begitu ceritakan yang paling rendah. Kata Abu Yazid, kalau itu aku mau cerita. 30 tahun aku selalu bibatnin ja'i wa badanin na'ar. 30 tahun perutku selalu lapar. 30 tahun aku tidak pernah peduli baju yang nempel di badanku. Itu aja yang paling rendah. Gitu loh. Syekh Abdul Qadir 25 tahun tidak pernah lihat manusia. Artinya tidak pernah peduli dengan orang. Selalu ada di dalam goa. Muridnya para malaikat dan bangsa jin yang soleh. Loh kok ada orang baru belajar Islam tiba-tiba ngaku jadi wali. Wali apa? Wali murid iya. Gitu loh ya. Kalau saya tetap tak ukur apa mujahadahnya. Meskipun kamu bisa berdalih, kan kalau Gusti Allah mau ngangkat itu bisa. Ya tahu saya. Kamu mencari orang ilmuwan yang tidak kuliah, tiba-tiba bagus cara berpikirnya sistematis, itu 1 juta belum tentu ketemu 1. Oh ya. Banyak mana orang model kayak Gus Bahak misalnya. Oh, Gus Bahak aja masih sekolah itu. Mondok itu kan sekolah. Yang didik Gus Bahak itu Mbah Maimun. Mbah Maimun itu kan profesornya profesor. Tidak bisa kalau dikatakan Gus Bahak itu loh tidak sekolah tapi pinter. Tidak sekolah bagaimana? Wow. Wong Gus Ghafur aja ngelihat abahnya aja begitu. Gus Ghafur itu lo S3 Mesir cum laude. Ya apa sih itu loh ya. Tidak bisa. Ada Pak M.H. Ainun Najib. Ya paling M.H. Ainun Najib dok. Ada lagi Pak Zawawi Imran. Iya tapi kan cuma puisi-puisi doang. Tidak sampai kemudian membuat analisa, kemudian melahirkan teori, membuat analisis tesa, antitesa. Tidak bisa. Kenapa Kiai Imad bisa membuat seperti itu? Karena Kiai Imad sudah S3. Beliau alumni UIN. Ilmu pondoknya kemudian mendapatkan metodologi ilmu modern, mendapatkan teori-teori filologi, kemudian kritisnya jalan. Gitu loh ya. Coba ndak ada itu ya gak bisa. Kamu kalau misalnya ilmumu ilmu pondok tok, ya hebat, kamu sudah kuasai semua ilmu-ilmu itu, tapi saya bisa pastikan biasanya daya kritismu, daya inovatifmu itu lemah. Jadi kelemahan anak pondok itu konservasi ilmunya kuat. Kekayaan turosnya melimpah. Tetapi tidak diajari bagaimana menyajikan turos itu dalam konteks kontemporer. Tetapi belum diajari bagaimana mengkritisi turos itu secara kritis. Sehingga membuat bentukan baru dalam inovasinya. Itu gak diajari. Nah, di dalam
kampus itu diajari. Kritisnya diajari, bagaimana menginovasi diajari. Cuma seringkali yang di kampus tidak menguasai turos. Akhirnya mengkritiknya ngawur, ngritisinya seenaknya. Alih-alih mau menyajikan bangunan baru yang ada bangunan amburadul. Tapi kalau ada anak salafiyahnya kuat, turosnya kuat, kemudian ketemu ilmu-ilmu modern, itu terus jadi kerennya Masya Allah. Maka jadi seperti Gus Dur, jadi seperti Cak Nur. Ya itu jadinya kalau sudah kawin, Majma' al-Bahrain itu. Kalau sudah dua laut itu ketemu, oh itu seru. Sampai ngaji dengan orang yang ngerti turos, ngerti ilmu modern, berarti beda. Ya. Cara menganalisisnya, cara menstruktur keilmuannya itu beda. Karena ada sentuhan yang berbeda. Jadi begitu. Sampai gunung. Walidah, jadi orang yang sudah, oh ya tadi saya belum selesai cerita ya. Saya tanya yang pertama mujahadahnya bagaimana. Kamu juga begitu, kalau ada orang katanya punya karomah ini itu, cek dulu mujahadahnya gimana. Berapa tahun dia mujahadah itu. Ya. Berapa tahun mujahadah itu. Kemudian yang kedua, yang saya tanyakan gurunya dia siapa. Karena di dalam tasawuf, thariqah, orang yang tidak punya mursyid yang sambung ke Rasulullah, fasyaikhuhu syaitan. Sampai orang itu tidak punya guru sambung ke Rasulullah, maka gurunya setan. Yang ngomong begini itu para aulia, termasuk Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bukan saya. Maka kalau ada orang begitu pasti tak tanya, guru ini sopo? Yang nasheh bahwa pengalaman batinnya benar itu sopo? Yang menggait batinnya untuk sampai kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mengaturkan kehadirat Allah, itu sopo? Tidak bisa jawab. Waktu seminar itu dia nggak bisa jawab. Karena tidak bisa jawab, saya bilang saya tidak bisa menilai. Saya tidak bisa nilai. Maka kalau saya ditanya, orang ini perlu diikuti atau tidak? Kalau saya tidak usah diikuti dulu. Gitu loh ya. Tidak usah diikuti. Kok berani? Ya saya ikut Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari itu di dalam kitab Ad-Durarul Muntasirah, beliau menegaskan, kalau tidak ditemukan seorang mursyid yang dia tahu tafsir, ngerti ulumul Quran, ngerti hadis, ngerti ulumul hadis, ngerti fikih, ahli mujahadah riyadah, dan sudah wusul kepada Allah, di luar torekot lebih baik kalau kamu tidak ketemu orang itu. Tapi kalau ketemu orang seperti itu di dalam torekot lebih baik. Itu bahasa. Ya saya cuma bilang begitu. Kalau begitu kita selamat, gitu ya, selamat. Kenapa? Seandainya orang itu ada karomah tapi mujahadah belum selesai, belum bisa diikuti. Ya. Walidaki lali ba'dihim. Dan karena itu dikatakan kepada sebagian para ulama ahli thariqah tasawuf, inna fuqlanan ja'a. Sesungguhnya seseorang itu ja'a, lapar siapa seseorang, fil badiyati, di padang pasir. Faro'a, maka melihat siapa fulan, al badiyata, kepada padang pasir, kullaha, semua padang pasir, to'aman, makanan. Ada orang yang soleh,
di tengah padang pasir lapar. Ya, padang pasir itu semuanya jadi kelihatan makanan semua. Ini bukan, oh itu paling, apa katanya orang sekarang? Fata Morgana. Itu halu. Bukan, ini benar-benar seandainya dimakan itu benar-benar jadi makanan gitu loh ya. Faqala abdun rufiqa bihi. Abdun faqala berkata siapa abdun? Hamba Allah. Abdun rufikun bihi. Hamba Allah yang menemani orang itu. Walau balagha, dia mengatakan walau balagha ila mahallin. Walau balagha ila mahallit tahqiqi. Lakana kaman qala abaitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini. Kata hamba Allah yang menemani itu, jika seseorang sampai kepada keadaan tahqiq yang sebenar-benarnya, sampai kepada kesejatiannya hakikat, lakana pasti ada siapa orang itu, kaman qala seperti orang yang mengatakan, kalau dia benar-benar sampai di puncaknya hakikat, orang itu akan seperti orang yang mengatakan abaitu inda rabbi. Aku mengabaikan, ya tidak peduli di sisi Tuhanku. Yut'imuni, Allah yang memberi makan aku, wa yusqini, dan Allah yang memberi minum aku. Wali kelas tinggi kadang-kadang tidak perlu ngerubah batu jadi roti untuk makan. Ya tanpa makan udah kenyang. Jadi Gusti Allah yang membuat dia kenyang tanpa makan. Kamu ingat Rasulullah 10 hari terakhir Ramadan, tidak makan, tidak minum. Ketika ditanya Rasul, ketika ada sahabat ikut-ikutan mau wisol karena belum waktunya, kata Rasulullah, jangan, aku ini udah bisa kenyang tanpa makan dari Allah, ini kamu belum. Tapi kan akhirnya nanti ada banyak wali-wali yang bisa kenyang tanpa makan. Biasanya orang-orang yang wali yang benar-benar kelas tinggi itu, ya tidak makan tapi tidak lapar. Tidak makan tapi tidak lapar. Karena sudah kenyang dari Allah itu benar-benar. Jadi la haula wala quwata illa billah itu benar. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah, itu benar. Kalau kita belum bisa, kita la haula wala quwata illa bit ta'am, illa bil qut, illa bil bisate, illa bil, gitu kita itu nggak bisa, kita masih begitu. Jadi kita belum pernah bisa hauqolah itu secara hakiki, belum bisa. Ya, tapi kalau Kanjeng saya, ya bisa, Syekh Abdul Qadir bisa. Oke, enggak. Enggak. Nggih. 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 Heeh. Nggih. Nggih.
Nggih. Hmm. Iya. Iya betul. Nggih betul, betul, betul. Eh, ya betul, betul. Ya betul, 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 betul. Memang. Ya betul. Nggih. Jadi kita harus tahu mana aturan main standar, mana yang atau istisna. Jadi di dalam semua aturan normal itu selalu ada istisna. Ya, Gus Bah selalu pengecualian. Semua aturan itu pasti ada pengecualian, ya pasti. Semua perempuan tidak boleh salaman sama saya. Ya kecuali istri saya loh. Istri saya nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi semua saya mengatakan, katanya Pak Sotik itu semua perempuan tidak boleh. Loh kalau istri saya mau meluk ya boleh mau bojoku gitu loh ya. Jadi selalu ada istisna dan istisna kadang memang tidak disebut. Normalnya orang punya karomah setelah dia mujahadah riyadhah. Tapi akan ada orang punya karomah sebelum mujahadah riyadhahnya itu selesai. Sehingga bisa jadi dengan waktu cepat dia udah punya karomah. Maka Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan, itu loh, ada orang punya karomah tapi sebenarnya dia belum waktunya harusnya. Nah, memang terus jadi ruwet. Karena mestinya teori dasarnya, teori normalnya, orang itu suci dulu dari segala dosa dan salah, tanda kutip ya, karena nanti sampean protes Nabi itu bukan itu maksudnya kan mahfud. Aslinya kalau orang itu benar-benar jadi walinya Allah, memang dijaga oleh Allah, memang mahfud dia, mahfud. Tidak ada wali yang tidak mahfud itu sebenarnya. Maka kalau ada orang punya karomah begini nih, kalau saya mengatakan itu belum wali sebenarnya. Jadi karomah itu bisa diberikan pada orang tapi belum wali. Itu ya, belum wali. Ya tadi yang saya, kalau Mbak Sitik bilang itu trailer. Tapi betapa trailer ya keren, ya keren. Apalagi di sini kan saya Ibnu Athaillah mengatakan tabata. Udah netep itu. Dia bukan hanya sekali bisa, enggak. Memang dia berkali-kali ya bisa, ya bisa. Saya enggak tahu, sampean udah ketemu atau enggak orang model gitu. Kalau ketemu sampean pasti goncang, Saya dulu bingung kalau ngelihat orang kasyaf, tapi jaga aurat saja enggak benar, itu loh ya. Kadang-kadang lututnya kelihatan, itu terus, ini orang gimana sih? Saya ini pengikutnya Imam Bukhari yang ketika nyari guru kemudian ketemu domba dipanggil gini datang ndak dikasih makan, Imam Bukhari langsung mundur, ndak aku ndak berguru pada orang begini. Untuk apa dia panggil binatang tapi tidak dikasih apa-apa, perbuatan sia-sia. Kalau orang masih melakukan perbuatan sia-sia tak jadikan guru, nanti bisa jadi dia kesusupan hadis-hadis ini dengan pernyataan yang sia-sia. Lu saking akhirnya. Satu hari nyari guru lagi, udah terkenal alim, punya karomah, meludah ke depan. Kata Imam Bukhari, seandainya dia benar-benar pengikut hadis Rasul, dia tidak akan meludah ke depan. Lu sampai segitunya. Jadi kalau ngelihat Imam Bukhari nyari guru, benar-benar tidak peduli. Mau orang itu sudah bisa apa saja kalau memang masih terlalu
persoalan di dalam persoalan moralitas, kalau saya mundur, misalnya ada orang katanya sudah wali kutub, tapi terus dia secara clear memang tidak bisa menghindar, dia bohong tentang makam. YouTube-nya udah clear, dia yang ngomong sendiri, dia membelokkan sejarah. Saya kalau gini, nanti dulu kalau saya. Oh ya nanti dulu kalau gini, tidak bisa. Tidak bisa. Bahwa dia misalnya punya kelebihan, tidak apa-apa. Itu saya bilang, sampean belum pernah ketemu sih orang yang punya karomah tapi punya kelebihan. Kalau dia punya kelebihan tapi masih bermasalah. Saya ketemu orang yang setrum ini dipegang dari PLN. Nanya tidak apa-apa. Itu gendeng orangnya. Petir bisa dia pegang. Iya benar. Kalau tak tunjukkan sampai langsung jadi murid, ruwet nanti. Gila ya. Keren. Ada orang sakit, tidak sembuh-sembuh. Oleh Rumah Sakit Fatmawati diputuskan harus amputasi. Sudah bertahun-tahun, 10 tahun kalau nggak salah. Cuma tidur di atas ranjang. Ya. Kebetulan orang itu Muhammadiyah, tidak percaya santet. Sudah 10 tahun. Wah, akhirnya terpaksa ada saudaranya yang kenal saya, terus langsung, wes Pak Sodik aja disuruh. Lalu aku gak iso, saya itu bukan dukun pijet. Gitu loh ya. Saya udah ngerti bab gitu-gitu, saya bilang. Terus saya bilang ini ya, panggilkan ini aja dah, yang biasa ngusir-ngusir jin. Ya itu yang pegang setrum-setrum. Terus diajak muridnya. Tapi dia bilang, aku gak mau berangkat, kalau Yai Sodik gak ikut, ya wis saya ikut. Udah doa terus sih, ya wis tak dungakno, saya gak bisa apa-apa. Terus dia mulai itu ngobatin. Waktu itu di TV masih lagi rame-ramenya pemburu hantu. Pemburu hantu itu kan tidak karuan tingkahnya ya, ngejar hantu jemplak terus nabrak sana. Ini gak blas. Ini cuma santrinya ditanya, kamu Hizib Nasr level berapa? 7. Kamu level berapa? 3. Kamu level? Ya oke. Ayo dibaca semua, baca. Kan santri banget ini. Yang biasa main Hizib Nasr, Hizib Bakar, itu kan santri. Man. Terus dia bilang, kamu masuk, itu ada 6 pedang di punggungnya, cabut. Masuk itu santri. Itu cabut. Cabut pertama, jerit. Wah, cabut aja sampai 6 kali. Wah. Terus saya bilang, udah, suruh berdiri. Kira-kira setelah kita pikiran 1 jam, orang yang 10 tahun, saya lupa ya berapa tahun, tidur di atas dipan, tidak bergerak, yang sudah harus diamputasi, tiba-tiba jalan. Sembuh total. Langsung jalan. Tapi tangannya gini terus. Jalan. Tangannya gini terus. Kenapa itu Pak? Tangannya dilepas. Nggak bisa. Ini loh sik dirantai, ini tak lepasin rantainya. Langsung bisa normal. Mau berguru sampean? Saya ketemu orang begini, ini tidak terus langsung, ini termasuk wali, ini berarti termasuk, apa jenenge? Wali malam mati. Iya ada, gak biasa ketemu orang kasyaf, baru ketemu gitu doang, wis kagumnya sundul langit. Jadi orang itu yang banyak main.
Biar tahu mana preman, mana penjudi, mana begal, mana ustadz, mana... Jadi tahu. Ya, kalau kamu kurang nyelami ya, nanti preman dikira ustadz. Nah, ruwet. Gitu loh ya. Saya tak tes. Kalau saya tak tes. Tapi ngetes ya harus korban lah. Kadang minta kambing, ya tak kasih kambing. Minta ini, tapi tak tes. Satu hari dia bilang ada tugas harus ke Wali Songo, minta akomodasi, ya tak kasih. Karena sebelum kita tahu masalahnya kan tetap kita harus husnudzon dia orang baik. Lah kok dia bilangnya sudah di mana? Sudah di Surabaya. Lah kok anaknya itu ke rumah saya dua-duanya. Terus anaknya bilang susah makan. Tidak punya makanan. Terus ya wis ini. Kok susah makan? Terus saya tanya, oh iya ya, abamu kan lagi ada tugas ya. Di mana abamu, saya nanya. Di mana? Ada di rumah. Padahal dia bilang sudah di Surabaya. Loh, kok ngene kok iki? Kok berani goro orang ini? Tidak ada orang alim begitu tuh, tidak ada. Saya begitu begini udah tak koreksi. Buah kondisi nembus bumi, biar kamu 70 kali mi'raj, kalau sudah begini bagi saya, kamu bukan siapa-siapa. Saya tidak tahu, sampean berani tegas gitu atau enggak tahu. Saya udah berkali-kali begini, tidak cuma 1-2 kali ya. Kali-kali. Terus satu hari ada lagi, saya coba lagi dia, minta uang lagi. Dia bilang dia sudah sampai di mana, daerah mana. Lah kok pas waktu itu saya pulang ngajar dari tarbiyah, saya mampir ke masjid UIN. Betapa saya kaget karena ada mobil dia di situ. Saya lihat mobil dia di situ, tak intip, dia ada di dalam. Padahal dia bilangnya di luar kota. Wah, orang ini pembohong. Ya wes, selesai di situ saya udah tidak berteman lagi. Meskipun sakti. Banyak pasiennya dosen UIN banyak. Kalau dosen UIN kena santet, terus ke situ. Oh iya, ke situ. Ya. Orangnya ngakunya Habib Al-Attos. Apa Al-Attos, apa Al-Gembuk, saya nggak tahu. Saya nggak pernah mencet, gitu loh ya. Tapi ketika sudah begini, saya ya mundur, wis nggak mau kawanan saya. Nggak mau kawanan saya. Dulu ada mursyid, ya, di satu daerah. Itu kemampuan rawangnya canggih. Saya ngaji di rumah itu ditelepon saya. Itu jamaahmu yang putri itu, enggak panggil, jamaah jenengan yang putri itu, tolong diberitahu, jangan mempermainkan laki-laki. Yang putri yang mana? Itu loh yang cantik itu loh. Yang cantik yang mana? Saya bilang ini cantik semua. Itu loh yang paling cantik. Ya yang mana? Itu loh yang kerudungnya merah. Ya bener. Memang dari semua Jawa yang paling cantik deh. Beritahu tuh. Udah 3 laki-laki yang dimainin. Udah tahu dia. Dia jauh dari sini. Ratusan kilometer. Bilang dong jangan begitu jadi orang. Coba sama kalau ketemu orang kayak gitu. Wah, wali Allah. Wah, sampean cek gampang bunyi wali rek gitu loh ya. Terus sampean pasti langsung wah, nanti jangan gitu jadi orang ya. Jangan gitu, biasa aja. Sampean jangan kayak orang baru melek. Santai aja, gitu ya, santai aja. Pokoknya ukurannya tetap syariat.
Lihat sholatnya, lihat ibadahnya, lihat tata aturan kehidupan sehari-harinya. Standar Rasulullah enggak wis bubar tinggalin. Gitu loh ya. Saya selalu bilang, ndak kasyaf, ndak ma'rifat, ndak paten. Yang penting kita konsisten syariat. Itu. Ndak paten itu bahasa Madura. Patek itu anjing. Gitu loh ya. Itu orang daerah saya Pasuruan itu parah itu sudah wis. Ndak urusan. Meskipun ndak kasyaf, ndak penting. Yang penting kita konsisten dengan syariatnya Rasulullah. Itu harus terpatri di hatimu. Ya, jangan kagum. Kagumlah pada orang yang kokoh dengan syariatnya Rasulullah. Dia lebih dari orang yang main karoma-karoma apa saja. Dulu saya punya jamaah. Jamaah saya itu, dia bilang dia jawara kedua di Banten ini. Dan itu saking saktinya, dia kalau ngadepin siapapun yang katanya jawara tingkat tinggi dimanapun di Indonesia ini, dia cukup nanya, gurumu sopo? Sekali dia nyebut nama gurunya, itu ilmu gurunya pindah ke dia. Rak gendeng itu. Oh gendeng. Dia kalau mau bikin orang kebal, itu cukup air putih yang dia sediakan suruh minum, kebal. Dia punya keris yang kalau itu dikeluarkan hujan, berhenti itu. Tapi begitu saya ngaji di Bani Umar, Geraha Raya Bintaro sana, tiba-tiba dia nungguin. Terus dia bilang, sudah lama nggak dengar ngaji begini. Ini seperti guru-guru saya yang sepuh-sepuh dulu. Terus ikut ngaji, minta ngaji. Nah, terus saya mau ngelepas ilmu saya. Wah, urusan lepas-lepas bukan urusan saya. Waktu itu masih ada Abah Zain. Ya. Saya bilang, Abah Zain. Pas Abah Zain ke sini, langsung ditangani Abah Zain. Mana senjatanya, mana kerisnya, mana. Kasih semua. Wis dilepas. Oh dia cerita itu ya. Setelah dia sakti mandraguna terus masuk thariqah. Itu reaksinya seru ya. Setan itu tidak cuma ganggu di hati. Sampai kelihatan. Jadi dia kalau mau berangkat Sabtuan itu, gerombol setan di depan rumahnya. Ngalangin jangan sampai berangkat. Tapi memang dia pendekar. Ditabrak terus. Sampean pendekar beneran sampean tak bilang gitu. Pendekar beneran sampean. Ditabrak tak peduli dia. Dan sampai beliau itu sakit tetap Sabtuan datang. Sampai kakinya itu bengkak, dia tetap pakai apa jenenge itu egrang itu. Sampai sudah harus pakai yang begini, datang. Sampai digendong, kalau Sabtuan ke rumah itu, digendong dia. Ya. Sampai saya bilang, Bapak udah tak perlu ke sini. Sama, sampai zikir dari rumah sama. Ya. Enggak, saya kepingin, saya mati di majelis zikir, enggak apa-apa, pokoknya saya di sini. Ya, akhirnya beliau enggak sadar, masuk rumah sakit, di Fatmawati. Saya kunjungi. Dalam tidak sadarnya, zikiran terus. Allah. Ya, sampai beliau kemudian pulang ke hadirat Allah. Senang saya. Senang. Sebelum pulang beliau sudah mewakafkan tanahnya untuk pondok mihrab di daerah Serang sana. Tanahnya bagus. Nggak tahu nanti kalau ini Ulum bisa, nanti kalau Ulum senang ke sana ya itu ada tanah di sana itu. Ya Pak Taufik tahu ini ya. Sama Ustadz Asep gitu ya. Kalau nanti kita ngembangkan mihrab di daerah Serang, udah ada tanah wakafan dari beliau ini sang pendekar.
Itu keren ya. Saya kalau ngeliat dia, memang pendekar itu ya pendekar. Pendekar. Nggak kayak orang biasa. Kalau orang biasa, pilek satu hidung itu loh, flu hidung sebelah aja udah nggak Sabtuan. Cuma pilek itu doang, wis gak Sabtuan. Flu saya, halah flu hidung sebelah, wis gak. Lu lihat itu kalau pendekar itu sakit sampai pakai skru pakai ini, ndak bisa makanya abahnya Yai Asrori, Romo Yai Usman sampai ngomong begini, aku sih senengan murid mantan preman daripada murid santri gadungan. Gitu ya. Kalau murid mantan preman itu kalau sudah sungguh-sungguh itu ngalahkan semuanya. Gitu ya. Tapi kalau santri yang angger-angger itu ya setengah. Jadi akhirnya jadi kayak masakan setengah mateng. Dibuang sayang, dimakan tidak enak, itu jadi repot. Gitu ya. So, begitu. Jadi kalau kita ketemu orang begini-begini nih, tapi yang saya yang mursyid tadi yang tahu sampai tahu murid saya begitu ya tak cek. Itu saya setelah 4 tahun kalau nggak salah. Selama 4 tahun sebelum 4 tahun belum ketemu saya bukti yang benar-benar layak untuk saya ninggalkan dia. Belum ketemu. Sama-sama dia mursyid. Qadiriyah Naksabandiyah dan dia juga mursyid Torekot Akmaliyah. Siti Jenar. Saya dikasih ijazah semuanya, mursyid-mursyid kasih saya. Dikasih kitabnya Akmaliyah. Ada di rumah saya tak simpen, tak boleh dibaca siapa-siapa. Itu wujudiahnya sangat kental soalnya kalau orang tidak benar pikirannya ruwet. Wah, ada di situ ilmu surya kencana polah jenenge. Satu hari saya sekamar berdua dengan dia. Dan ini yang menyebabkan saya akhirnya ninggalin dia. Udah gak percaya lagi saya ke dia. Begitu dia sholat, mungkin dia ngerasa mungkin saya gak ngelihat. Ya. Saya sholat saya lihat, ini sholat cepet banget. Ukuran tumak nina subhanallah saja gak dapat. Begitu selesai saya tanya, jenengan sholat apa? Dia bilang, ini sholat daim. Ini sholatnya orang yang sudah sampai wasil ilallah. Cari sopo. Kata siapa? Iya, kalau orang sudah wusul itu sholatnya beda dengan orang yang tidak wusul. Terus biar, kan udah sambung hatinya ke Allah. Jadi ya terus saya ingat teman saya dulu yang koplo. Adik kelas saya. Namanya, tidak usah namanya. Itu, tapi orang ini sangat setia ke saya, adik kelas saya itu. Tukang ngetikkan saya. Yo gak tahu kenapa dia begitu berhasrat ngetikkan saya. Tapi yo orang ini sangat berjasa. Mana kalau ngetik skripsi, mana masuk tak ketikkan. Jadi ya enak saya membaca dia yang ngetik gitu. Ya tidak mau dibayar. Satu hari ketika dia ngetik, aku terus sholat cak. Ya sholat disik. Sholat itu cepet selesai. Terus tanya, kamu sholat tuh cepet banget. Beto cak antara nih wis kenal karo durung iku. Oh, kurang asem. Beda antara orang yang sudah kenal Allah sama belum itu. Kalau belum kenal itu sih lama. Kalau udah kenal selesai. Oh dapurmu lele tak marah gitu. Oh, ternyata orang yang sudah ngaku usul itu juga itu alasan. Kalau itu guyonan, asli guyonan. Ya karena memang dia belum bisa sholat khusyuk cepet-cepet. Ya tapi ya jasa apa itu. Perjuangan dia belain kakaknya kan tetap harus diapresiasi. Karena dia bantuin saya. Saya setelah itu udah tidak percaya. Gak ada ini. Sholat daim itu bukan begitu. Sholat daim itu orang yang sudah
dibuka hijab, dia musyahadah terhadap tajalli atharu qudratillah, tajalli jamaliyah jalaliyahnya Allah, yang itu membuat batinnya tersungkur sujud di hadrah ilahiyah, hadrah qudsiyah, masjidur rohani baina yadayillah, yang selamanya dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di hadapan Allah, dan selamanya dia dalam keadaan seperti sholat, batinnya ke Allah. Itulah yang disebut dengan sholat daim. Loh kok gini definisinya, ini gak ono di kitab, ini gak ada. Makanya orang itu ngaji penting, baca kitab penting. Dan orang yang sok pinter, pengalaman, kasyaf apa, itu kalau ketemu orang ahli kitab, itu keder dia. Karena semua pengalamannya akan distandarisasi. Itu ya, gak bener kamu, menurut kitab ini salah, gak bener. Ruwet dia, pusing dia. Jadi perlu kayak ngaji hikam, ya perlu. Ya. Jadi benar, memang ada karomah yang baghtatan, yang tiba-tiba. Bisa. Tetapi yang begini-begini ini karena kalau dalam penelitian disebut pencilan. Jarang-jarang terjadi, sehingga dia tidak perlu dibahas. Cuma kalau itu terjadi, maka itu posisinya seperti trailer tadi, kata Mbak Siddiq, itu seperti ta'jilus thawab. Ya, itu seperti ta'jilus thawab. Itu seperti pahala yang didahulukan oleh Allah. Kenapa? Karena labilnya batin. Kalau orang ini tidak dikasih persekot, tidak mau kerja, gitu loh. Ada tipe pegawai yang kalau dia tidak dikasih persekot, tidak mau kerja. Tapi ada pegawai yang dia jangankan persekot, gaji aja dia tidak pernah mikir. Karena dia bekerja semata-mata ingin ngabdi. Kalau orang kayak begini ini kadang-kadang oleh Allah gaji aja tidak diberikan di dunia. Karena Allah mau berikan secara sempurna di akhirat. Makanya banyak wali yang kelas tinggi itu tidak kelihatan karomahnya. Loh, saya ketemu orang yang orangnya kasyaf. Pernah nginap di rumah saya itu 3 hari 3 malam. Tidak keluar di kamar. Kecuali waktu sholat. Selesai di kamar. Tidak makan, tidak minum. Cuma minta kurma saja. Tapi itu kalau ketemu ada seseorang perempuan yang sudah sepuh. Padahal dia tidak tahu kalau itu sebenarnya keturunan Syekh Abdul Qadir. Bapaknya keturunan Syekh Abdul Qadir. Ibunya keturunan Syekh Abdul Qadir. Ya. Bapaknya dari Sayyid Arif, ibunya dari Sayyid Sulaiman. Tapi dia kan tidak pernah tahu, tidak salah saya ceritain. Tapi begitu dia tahu, langsung dia bilang, orang ini menakutkan. Langsung panggil istrinya, kamu harus berguru ke dia, minta izin jadi muridnya. Loh, padahal orang lain ngelihat ya, ini orang tua biasa, ya gak ada apa-apanya. Ya. Jadi tidak bisa begitu. Ya. Jadi kalau orang yang benar-benar makrifatnya hakiki, tidak, tetap putih kelihatan putih, hitam-hitam. Ya, orang istimewa ya istimewa, yang enggak ya enggak. Gitu ya. Nah, ukuran kita tetap kembali ke syariat. Kalau ada yang nyimpang-nyimpang. Ya kalau itu kita ya enggak bingung. Ya, kalau seandainya seperti sekarang ya, coba jenengan cek Abu Yatim Yati Pandeglang. Apa ada Abu Yatim Yati itu menterlantarkan syariat? Tidak ada. Ya itu wali bener itu begitu. Wali bener itu begitu. Kalau misalnya puasanya wisol, enggak, kalau itu sebenarnya yang tidak boleh wisol itu karena ya kalau secara hukum fikih, hukum puasa wisol itu makruh. Ya.
makruh itu sebenarnya hukum itu kan yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Dimakruhkan itu kan karena ada bahaya terhadap kesehatannya. Tentu kita harus lacak fatwa ini makruhnya makruh litibi apa makruh mutlak. Kayak penggunaan air musammas. Penggunaan air musammas itu makruh ya, tapi itu makruh yang jumhur ulama Syafi'iyah makruh kedokteran. TB bukan makruh yang hakikinya. Kalau makruh kedokteran tidak ada urusan sama persoalan pahala. Karena kalau kita menggunakan nanti jadi kena belang. Bisa kena penyakit belang karena ada unsur-unsur kimia dari logam yang di bejana yang panas atau terlalu dingin itu bisa melarut ke air dan itu kalau dipakai bisa bereaksi ke kulit menyebabkan penyakit kulit. Kan karena itu kemakruhannya kan karena itu. Nah maka harus dianalisis di situ. Kalau saya melihat bagaimana kalau kemudian orang mengamalkan hadis Rasul nahnu qaumun la na'kula hatta najua. Kami ini adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali lapar. Loh berarti kan kalau makan belum lapar, itu kan makruh. Berarti kalau mau sunnah kan makan itu nunggu lapar. Karena hadisnya begini. Loh ada orang yang lapar itu baru 3 hari baru lapar. Loh terus gimana? Memang udah lapar terus gimana? Gitu loh ya. Mau dihukumi apa? Sahal bin Abdullah Al-Tustari itu laparnya paling cepat 3 hari sekali, seringnya 7 hari sekali. 7 hari. Loh, gini, kuat itu Allah berikan berdasarkan mujahadah orang. Kalau jenengan ahli mujahadah, kuatnya nambah. Coba, orang yang biasa bangun malam. Awalnya dia hanya kuat bangun jam 4. Kalau diteruskan, setengah 4. Kalau diteruskan, bisa jam 3, diteruskan, bisa jam 2. Nggak kerasa ngantuk. Kok bisa? Ya kamu sudah dapat maunah, pertolongan dari Allah, sehingga kamu kuat. Orang ahli puasa, itu beda kuatnya nahan makan sama orang yang ahli makan. Kalau orang ahli makan, bangun subuh itu loh, bisa lapar. Subuh belum apa-apa kok bisa lapar. Gitu loh ya. Seandainya subuh makan, itu jam 9 ya bisa lapar lagi. Seandainya jam 9 itu sarapan, jam 12 ya bisa lapar lagi. Loh ini ke perut apa? Kandang kebu. Yes, mangan terus piye gitu loh. Ini yang ngomong begini ini bukan saya loh ya. Kamu kalau baca di Minahus Aniyah itu ada loh. Ngomongnya gini. Ada wali yang katakan gini, kalau ada orang yang katanya kepingin ketemu Gusti Allah temenan, sehari mengharuskan dirinya makan 2 kali, sebaiknya orang itu dibuatkan kandang kerbau. Coba ulama zaman dulu itu, orang mengharuskan dirinya makan 2 kali aja suruh buatin kandang kerbau. Maksudnya, kamu tidak pantas jadi orang, pantas jadi kebo gitu. Ya Allah, itu terus lala orang sekarang nggak jadi kebo kabeh, gitu loh ya. Kebo kabeh. Makanya saya tidak kuat kalau pakai standar itu beneran. Terus kamu makan sak wajarnya lah, wong kita ini. Sak wajarnya penting tak usah kenyang ya boleh, kita masih pada level asyabau asyar'i. Kenyang secara syar'i, asal jangan kekenyangan. Ya kenyang ya namanya masih, apalagi mahasiswa disuruh berhenti makan sebelum kenyang, kau repot ya iso kamu. Saya lebih menekankan yang penting makananmu halal. Ya kenyang ya gak apa-apa kenyang. Tapi jangan kekenyangan. Kalau kekenyangan itu kemelakaran, kamu tidak bisa apa-apa tuh gini tok. Aduh. Diajak sholat,
Kadang kalau pakai sujud ini muntah. Wah, kamu mangan jatahe wong 5 mbok ndek dhewe yo susah. Ngoten nggih. Jadi jangan takut kalau melihat orang katanya bisa ini bisa itu, kalau syariat ditabrak mundur. Mundur. Terus Budi. Nggih. Nggih. Ya, setiap kecap mesti nomor 1. Nggak ada kecap bangong nomor 1, kecap ABC nomor 1. Ya setiap kecap harus promosi nomor 1. Setiap torikoh akan mengajarkan torikohnya yang terbaik. Yes, itu gayanya itu. Sama meskipun di madhab juga begitu. Orang Hanafiyah yang mengatakan Imam Hanafi paling top. Atau madhab Hanafiyah yang segini ini biasa. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Setiap suami kan harus mengatakan istri saya tercantik di dunia. Ya, kalau dia enggak mengatakan itu ya tempeleng sama istrinya. Itu loh ya. Ya harus begitu, enggak apa-apa. Makanya Gus Dur ketika dibilang Islam itu agama yang egois, agama yang fundamentalis. Kenapa? Karena inna dina indallahil Islam. Terus apa itu? Walan tardo angkal Yahud walan Nasara, dan apa saja itulah. Pokoknya semua yang menunjukkan bahwa Islam tok yang benar, yang lain nggak benar, itu kan egois, kan mestinya nggak begitu. Kata Gus Dur ya jawabnya simpel Gus Dur. Setiap suami harus mengatakan istrinya yang tercantik. Lah kalau ada orang torekot Sadiliyah, tapi terus dia mengatakan ya semua torekot itu sebenarnya sama. Tidak ada kelebihan sama sekali Sadiliyah dibandingkan lah. Terus kamu ngapain ikut Sadiliyah? Kan begitu. Jadi kan kalau ketemu makolahnya mursyid besar, saya jamin bingung milih torekot yang mana. Tak jamin. Begitu ketemu makolahnya Imam Qutb Abu Hasan alias Syadzili, beliau mengatakan siapa yang ikut Thariqah Syadziliyah, saya sudah siapkan jatah wali kutub. Udah main-main loh. Di jatah wali kutub. Ayo. Terus sampai ketemu makolahnya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Apa kata pimpinan Torekot Naqsabandiyah ini? Kata Imam Qutb Bahauddin An-Naqsabandi. Beliau mengatakan, siapa yang jadi murid saya Torekot Naqsabandiyah, saya siapkan ma'rifatullah. Ayo. Terus bingung, saya pingin ma'rifat atau pingin wali kutub? Terus sampean ketemu Torekot Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir. Lebih seru lagi. Kata Syekh Abdul Qadir, Fajaddi Muhammad. Aku ini mbahku Muhammad. Wa ana syaikhut Thariqah. Aku ini gurunya semua Torekot. Ya. Seandainya aku turunkan karomahku kepada neraka Ladho, akan padam neraka Ladho itu. Terus ini ditiru Habib Sopo. Aku gergetan juga akhirnya. Wah, aku males mau coba makolah Syekh Abdul Qadir gara-gara itu. Itu aslinya punya Syekh Abdul Qadir. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir, aku ngomong begini ini bukan sombong, bukan ujub. Tapi sudah ada izin dari Allah supaya kamu tahu makomku. Terus Syekh Abdul Qadir mengatakan, ini nanti kalau saya omong nanti ada lagi Habib yang tirok-tirok punya karomah begini, repot lagi saya. Syekh Abdul Qadir itu mengatakan,
Semua nama muridku sampai hari kiamat sudah ada di daftarku. Dan besok aku tidak akan pergi ke surga sebelum ngecek di daftarnya malaikat Malik penjaga neraka. Sampai ada satu nama muridku, maka tak suruh mengeluarkan. Wah, terus ini kalau jadi konsumsinya wali-walian tak jadi ruwet gini nih ya. Repot. Sama kalau pokoknya kalau ketemu, aduh pasti ruwet. Lah aku terusin melok torekot yang mana ini semua. Torekot Tijani. Siapa yang ikut torekot Tijani dijamin 7 turunannya surga. Bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, pokoknya 7. Terus bagaimana? Ya torekot itu kayak orang milih istri, milih suami. Ya namanya orang cantik ya banyak, orang ganteng yang banyak. Masalahnya itu cocok sama sampean atau enggak. Ya. Cocok sama sampean atau enggak. Nah terus supaya ketemu cocok enggaknya, makanya orang masuk torekot harus istikharah. Minta kepada Allah. Orang masuk torekot itu mencari mana keluarga ruhaninya besok di akhirat. Nah, jadi orang yang setorikoh itu besok di akhirat satu kelompok, satu keluarga ruhani. Kan orang besok dibangkitkan di mahsyar dengan imamnya, dengan gurunya. Loh, karena itu ya jenengan itu istikharah. Keluargaku ini sing mana? Ya enggak perlu tes DNA, pokoknya begitu aja. Nanti kalau sudah ketemu mantep batin, ya wis bismillah, ya bismillah. Sudah niat baiat litarbiyah kalau sudah dari istikharah. Kalau sudah litarbiyah jangan pernah berganti guru. Itu sudah pertaruhan kesetiaan. Tapi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba membaiat, sehingga kita disuruh baiat juga, ya gak apa-apa kalau begitu, niatkan litabarruk untuk menguatkan sanad, sehingga kamu punya sanad yang banyak yang sambung ke Rasulullah. Tapi guru yang litarbiyah tetap yang dibaiatkan di awal, yang diniatkan litarbiyah. Begitu. Terus kalau kita dzikiran bareng orang Sadiri atau orang Satoria, ya tidak masalah. Yang penting waktu Robitoh tetap dengan guru masing-masing. Begitu. Jadi kalau gitu gak ada masalah. Ngerti ya? Saya tak tutup kok jadi dapat 1, udah jam 10. Tidak apa-apa ya. Wasayaqulu al-musannifu, wasayaqulu dan bakal ngomong sapa al-musannifu pengarang kitab Sunnatillah Asy-Sakandari, rubbama ruziqa al-karamata man lam takmul lahu al-istiqamah. Kadang-kadang diberi rizki karomah siapa orang yang belum sempurna lahu bagi orang itu apa al istiqomatu istiqomahnya. Fal istiqomatu adapun istiqomah ia iku utawi istiqomah itu a'dhamul karomati seagung-agungnya karomah allati yang ukrima dimuliakan biha dengan karomah siapa al-abdu seorang hamba mirrabbil bariyat dari Allah ya. Sang pemberi anugerah yang banyak ya. Jadi ini penjelasan secara lebih mendetail dari ucapan yang di atas. Kadang-kadang Allah itu memang ngasih karomah padahal orang belum sempurna istiqomahnya. Yang demikian itu semata-mata karena Allah memuliakan orang ini ya. Tetapi ya itu tadi secara rumus harusnya belum.
Tapi sudah dikasih, yaitu karena tadi itu. Tapi ya jangan kemudian sampai melecehkan orang yang mendapatkan anugerah dari Allah ya. Just saya ya seneng aja ngelihat orang yang begini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kuat ya. Mudah-mudahan kuat. Cirinya begitu kalau jenengan misalnya jadi calon wali. Itu kalau akidahnya kuat, ibadahmu konsisten, itu insya Allah tidak perlu ada karomah. Ya, tidak perlu ada karomah. Paling nanti bentuk karomahnya itu akhlakmu tambah bagus. Karomahnya yang muncul karomah-karomah yang sifatnya maknawi. Akhlaknya bagus, ilmu muladuni, nah itu yang gitu-gitu itu. Terus ketemu guru-guru batin, yang zahir maupun yang di mimpi. Itu ya orang-orang khawas, narbiyah kamu. Terus dibimbing ke arah Allah. Itu akan begitu. Dan seterusnya. Soalnya orang kalau diberi karomah itu bahaya. Kalau dia tidak siap. Ya. Orang justru bisa jatuh dari makom yang tinggi gara-gara kedapatan karomah. Kalau dia nggak siap. Betul ya, kalau dia nggak siap. Misalnya, ada temanmu di sini tiba-tiba diberi karomah doanya mustajab. Atau kamu punya salah satu karomah seperti karomahnya Syekh Abdul Qadir, diberi karomah oleh Allah, supaya siapa yang jabat tangan dengan Syekh Abdul Qadir pasti kaya. Nggak pakai doa, jabat tangan saja pasti kaya. Coba tiba-tiba di sini ada santri yang dapat karomah itu, tak terus nggak perlu kuliah aku, wis cukup salaman birarek 10% ya. Ayo kau 10%, 10%. Rusak wis kamu kalau gini ini ya. Kamu diberi karomah oleh Allah misalnya, kamu bisa dengerin suaranya tumbuh-tumbuhan sehingga kamu bisa tahu ini konstruksinya zat apa saja, bisa dipakai untuk obat apa saja. Wah, wis langsung buka praktek tabib gitu ya, selesai. Jadi yang begini-begini nih, sehingga kata para aulia itu sampai ada yang mengatakan begini, al-karomah haidur ruhani. Karomah itu adalah haid ruhani. Kira-kira kalau ada perempuan dapat haid, senang atau tidak senang? Ya kalau ada perempuan malas sholat, ya dapat haid, alhamdulillah istirahat. Iya itu perempuan malas. Kalau perempuan ahli ibadah pasti, ya meskipun ridho dengan semua ketentuan Gusti Allah, ya tetap, aduh tidak sholat saya gitu ya. Pasti ada begitu. Apalagi pas Ramadan 10 terakhir, orang ngejar-ngejar Lailatul Qadar, terus dapat haid. Ya wis, ya pasti kan begitu. Jadi karomah itu kalau sampai ditampakkan Allah, orang yang benar-benar tulus ke Allah itu tidak tambah senang. Ya, pasti khawatir. Khawatir itu adalah bayaran akhirat yang diberikan di dunia yang kemudian akhiratnya nggak dapat. Nah gitu loh. Terakhir, terus Anda akan ngomong begini, berarti kalau karomah itu diberikan pada orang yang masih labil kepada Allah, nyatanya yang paling banyak karomahnya Syekh Abdul Qadir, berarti yang paling labil Syekh Abdul Qadir, begitu. Ya iku repot ngajari wong gendeng yang ngono iku gitu loh ya. Nggak begitu, ada yang karomah yang munculnya tadi setelah orang sampai di makom khitam. Kalau karomah yang muncul di makom khitam itu khususiyah yang istimewa. Ya. Yang karomah itu nihayatul istiqomah itu keren kalau itu. Nah, itu keren. Karomah nihayatul istiqomah itu berarti orangnya udah tamkin. Orang ini udah stabil batinnya, udah mutmainnah. Tapi kok sih dikasih karomah? Karena Allah ingin melemahkan musuh-musuhnya. Karena Allah mau mengidharkan kekuatan Allah pada orang yang sudah mulai tidak percaya kepada Allah. Nah itu sebenarnya. Maka posisinya menjadi mirip mukjizat. Ditampakkannya mukjizat di tangan para nabi bukan karena nabi itu tidak percaya kepada Allah,
tetapi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah itu sudah kalau begitu. Maka wali yang punya karomah jenis ini, dia akan pilih-pilih. Kalau dia ketemu orang yang tidak bakalan dia percaya ke karomah, tidak akan ditunjukkan. Malah dia akan tampil seperti orang yang dia semakin benci. Ya, biasanya yang begini yang model Gus Dur. Ya. Ada orang yang memang tidak seneng toreko, tidak seneng tasawuf, tidak seneng NU. Ya dia akhirnya ketemu Gus Dur tidak sholat subuh. Akhirnya itu Gus Dur tidak sholat subuh. Sampai tidak pernah dengar cerita waktu Gus Dur di istana. Bagaimana tukang buat tehnya Gus Dur. Sudah adzan, Gus Dur malah minta buatin teh. Yang buat teh mau Jumatan. Akhirnya buat teh. Ya, begitu buat teh, sambil marah-marah. Katanya, Yai, Jumatan, dah adzan, saya minta buat teh. Setelah dia buatkan teh, cepat-cepat dia berangkat ke masjid di istana itu. Betapa kagetnya dia ketika sampai di masjid, loh kok yang khutbah Gus Dur? Nah terus yang dibuatkan teh itu sopo? Ayo. Ya, kapok kamu kalau kena wali sudah bisa jadi 2, 3, 4, 5 sampai 40. Al-Hallaj itu begitu divonis dicincang, tubuhnya dibantai, dia langsung jadi 40. Terus kata Al-Hallaj, yang mana ini? Al-Hallaj yang salah ini yang mana? Itu langsung banyak hakim yang tobat. Tapi Al-Hallaj sudah tahu memang takdirnya harus begitu, ya tidak lari. Namanya wali, ya dia terima takdir Allah itu. Kemudian jadi satu lagi, langsung dia selesai sholat 2 rakaat, dia langsung uktuluni ya thaqati inna fil hayati mamati wa mamati hayati wa hayati mamati. Ya wis ayo bunuh aku wahai Al-Gujo, wong aku ini dalam hidup sudah mati, besok aku kalau mati malah hidup. Karena kehidupan ini adalah kematian dan kematian adalah kehidupan. Terus jangan diteruskan nanti sampai jam 12 ini ya. Ya kita cukupkan ngaji sampai di sini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada Ahad depan ya. Jadi kita ini sebenarnya libur. Libur sampai itu ya. Ya semuanya sampai itulah sudah minggu ya. Tapi saya tetap ngaji, yang saya tetap ngaji. Tidak apa-apa meskipun ini. Saya kira ini wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.